Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Tri Santoso Haji yang sekian lama berhenti, dan sekarang saya memulai lagi Tri Santoso Haji dengan channel Segotri sebagai salah satu generasi kerasulan Sadrah. Baiklah saudara, pada siang hari ini, pada saat ini saya ingin berbagi cerita dengan saudara semua tentang Rasul Sadrah. Tentunya kita tetap selalu akan berdasarkan firman-firman Tuhan, karena dia adalah seorang pemberita Injil, pemberita sukacita bagi umat manusia. Baik saudara, berdasarkan kitab suci di dalam Amsal 17 ayat 6 mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kemegahan anak-anak adalah leluhurnya. Sangat menarik sekali di dalam Amsal bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucunya, dan kemegahan anak-anak adalah leluhurnya. Saudara, kembali tentang leluhur kita akan bertanya-tanya, siapa leluhur kita sebenarnya? Baik saudara, saudara lihat sekarang, saya akan menunjukkan foto. Ya, pasti saudara yang gemar mempelajari sejarah kekristenan di tanah Jawa semua mengenal Rasul Sadrah, yang secara umum dikenal Kiai Sadrah, yang sudah diberitakan di channel-channel YouTube. Di sana banyak dijelaskan mengenai siapa Kiai Sadrah. Disebutkan ada channel yang mengatakan Kiai Sadrah sebagai pendiri Kristen Kejawen ala Islam. Juga dikatakan juga ada Sadrah, Kiai Sadrah disebut sebagai Kiai Kristen Kejawen. Dan juga ada channel yang mempertanyakan benarkah Sadrah itu Kiai. Dan saya tidak akan menambahkan atau kembali menerangkan dengan apa yang sudah diberitakan melalui channel-channel tersebut. Itu memang mereka punya dasar yang benar, dan saya akan menyampaikan yang belum mereka beritakan kepada saudara-saudara semua. Saya adalah salah satu dari penerus kerasulan Jawa Sadrah yang tidak pernah diberitakan oleh orang-orang, tapi saya telah menuliskannya di dalam Google atau web. Saudara bisa mencari di situ, saya tulis Apostolik Java atau kerasulan Jawa. Di situ saudara akan mengetahui masih adakah penerus dari kerasulan Jawa Sadrah. Baik saudaraku, yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang, bahwa Kiai Sadrah atau Rasul Sadrah, dia mau menerima kerasulan Sadrah sebagai rasul karena dia semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu Kiai Sadrah memahaminya. Tentu jika kita juga harus tahu juga apa sih sebenarnya yang membuat Kiai Sadrah itu semakin yakin bahwa dia memisahkan dari orang-orang atau penginjil-penginjil lainnya. Dia berdiri sendiri sebagai kerasulan yang mandiri. Baik, berdasarkan Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan bahwa jemaat dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Di dalam Dia setiap bangunan ditopang bersama, bertumbuh sebagai tempat suci yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangun bersama
sebagai tempat suci kediaman Elohim di dalam roh. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah sangat jelas bahwa Sadrah mau menjadi rasul. Dia ditetapkan oleh persekutuan rasul-rasul menjadi rasul Jawa pertama, atau orang pribumi yang pertama kali menjadi rasul di tanah Jawa. Di situ sangat jelas bahwa kitab suci menunjukkan bahwa penyempurnaan jemaat dilakukan berdasarkan atau atas dasar para rasul dan para nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi sangat jelas bahwa kitab suci mengharuskan untuk kesempurnaan jemaat atau umat Tuhan itu oleh para rasul dan para nabi. Saudara, dan juga Kiai Sadrah atau Rasul Sadrah mendirikan gereja atau jemaat yang mungkin secara umum diketahui oleh orang sebagai Kristen Kejawen ala Islam. Tentu saya akan meluruskan hal ini, karena seorang Jawa yang mendirikan kekristenan otomatis akan disebut Kristen Jawa atau Kejawen. Dan apabila yang mendirikan orang Barat, pasti otomatis akan disebut Kristen Barat, dan seterusnya dan seterusnya. Juga orang Batak juga Kristen Batak, orang Sunda juga Kristen Sunda, Pasundan, dan seterusnya. Ini jelas bahwa itu hanya menunjukkan siapa pendirinya. Tapi saudara, mari kita perhatikan atas dasar apa Kiai Sadrah mendirikan gerejanya. Baik saudara, di sini saya membuka kembali berdasarkan kitab suci dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 34 dan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Di sini Rasul Sadrah melihat bahwa penyempurnaan jemaat atau pelayanan untuk membangun tubuh Kristus itu terletak pada rasul, nabi, dan pengajar. Baik, dasar yang lebih pas lagi, yang lebih tepat lagi atas berdirinya gereja kerasulan itu berdasarkan kitab suci di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Di sana dikatakan, dan Elohim memang telah menempatkan berbagai hal dalam gereja. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, kemudian mujizat, selanjutnya karunia kesembuhan, pertolongan, kepemimpinan, jenis-jenis bahasa roh. Saudaraku, jelas di sini telah ditetapkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus yang diajarkan kepada umatnya, kepada umat Tuhan. Jelas sekali bahwa di dalam gereja pertama ada rasul. Yang semula rasul itu untuk banyak bangsa atau untuk bangsa-bangsa, untuk orang banyak, untuk pembangunan atau keberhasilan membangun tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan mengkhususkan, jadi memfokuskan rasul di dalam jemaat. Juga ada nabi, juga ada pengajar. Masing-masing punya pekerjaan khusus yang saling membutuhkan, saling berhubungan, dan semuanya sangat penting. Dan tentu saudara, tentang pengajar di sini banyak, zaman sekarang banyak sekali guru-guru, banyak sekali. Tetapi saudara, yang dimaksud di sini adalah sesuai pengajar yang sesuai dengan kitab suci, yaitu imam, seorang imam. Jelas itu tertulis di dalam Maleakhi 2 ayat 1 sampai 9 bahwa imam memang dipilih oleh Tuhan menjadi utusannya.
saudara akan memahaminya, saudara bisa membaca sendiri langsung di dalam Maleakhi 2. Dan selanjutnya, kita tahu juga di dalam channel tentang berapa banyak jemaat Sadrah pada saat dia memimpin. Jemaat Sadrah dikatakan di situ ada 10.000 sampai 20.000 jiwa yang berada terletak di 6 karesidenan di Jawa bagian selatan atau Kedu. Nah, saudara, begitu luasnya jangkauan pelayanan Kiai Sadrah. Apakah dia seorang diri? Tentu tidak. Banyak dibantu oleh jemaat-jemaatnya atau murid-muridnya. Dan Kiai Sadrah secara khusus melatih 9 orang sebagai tangan kanannya atau pekerja yang memang dilatih secara khusus, yang dikatakan pada saat itu sebagai peguron. Pada saat ini kita kenal seperti yayasan pendidikan atau kursus tempat pelatihan. Nah, Kiai Sadrah juga melakukannya pada saat itu. Murid-murid utama 9 orang yang telah dipilihnya, yang digemblengnya adalah yang nomor 1 Kiai Markus Pongsorejo dari Banjarmukadan, Kiai Yohanes, alamatnya tidak tahu ini, terus Kiai Samuel dari Kedung Pring, Klirong, Kebumen, Kiai Idris dari Gintung, Pemalang, Pekalongan. Lalu yang kelima Kiai Yota Martorejo, ini anak Kiai Markus Pongsorejo. Terus Kiai Abraham Wongsorejo, juga alamatnya tidak tahu, tidak diketahui. Yang ketujuh Kiai Stefanus Wongso Sudarmo, asal Kerakitan Bantul. 8 Kiai Petrus Setra Diwirya, asal Ngabian Mangir, Pandak Bantul. Juga ada Kiai Kepas Citrowiryo yang berasal dari Citro Menggalan, Muntilan. Nah, saudara, dengan bantuan mereka juga murid-murid yang lainnya, penggembalaan, pelayanan dilakukan oleh mereka yang mencakup 6 wilayah karesidenan. Tentu saudara, terlihat begitu suburnya, begitu megahnya, begitu banyaknya jemaat Sadrah saat itu, sehingga membuat para penginjil lain di sekitarnya iri. Terlebih apabila saudara memperhatikan bacaan atau channel yang sudah menjelaskan tentang perkembangan jemaat Sadrah, ada channel yang sangat jelas sekali di sana dikatakan bahwa ada yang sengaja menghancurkan jemaat Sadrah dengan berbagai cara untuk merampas jemaatnya. Saudara akan temukan di situ bahwa Sadrah sebagai pendiri Kristen Kejawen ala Islam. Di bagian belakang di situ saudara akan temukan. Nah, itu juga benar. Bukti yang terjadi saudara. Pada akhirnya, setelah Kiai Sadrah meninggal dunia dan kerasulan dipercayakan kepada anak angkatnya, ternyata anak angkatnya angkat tangan, tidak sanggup mengundurkan diri menjadi dari rasul. Dia mengundurkan diri dan bergabung dengan pihak lain. Nah, di sini ini karena pengaruh buruk yang terjadi atas murid-muridnya. Juga saudara, akhirnya ibarat pohon yang punya cabang 9, yang buahnya banyak, yang sampai 20.000 jiwa. Akhirnya setiap batang, setiap ranting ini ditebas sama mereka yang tidak suka akan kerasulan Sadrah. Ditebas, diambil, dan disambungkan dengan mereka. Ditebas, diambil, dan disambungkan dengan mereka. Dan seterusnya.
Sehingga yang terjadi adalah sisa satu yang tidak bisa dipotong, yaitu Kiai Kepas Citrowiryo. Ya, Kepas Citrowiryo dibilang bodoh, keras kepala, dan sebagainya. Itulah saudaraku yang terjadi. Tetapi saudara harus tahu, saya yakin saudara yang melihat, mendengar tentang berita ini, tentang Kiai Sadrah dengan 9 muridnya, semua muridnya ini, bahkan sampai 20.000 jiwa jemaatnya, ini telah dimeteraikan oleh Kiai Sadrah. Jadi telah menjadi milik Tuhan dengan meterai kerasulan. Ini pun sesuai dengan kitab suci. Jadi bagaimanapun juga dan dimanapun juga saudara yang merasa yang masih ada hubungannya dengan ke-9 bahkan dengan ke-20.000 jiwa yang dulunya adalah jemaat Sadrah, saudara semua ada benih-benih rasuli di dalam jiwa saudara. Sama seperti saya. Cuma bedanya adalah saya masih tetap ada di dalam kerasulan. Masih melanjutkan dari Kiai Kepas Citrowiryo. Dan bedanya adalah saudara-saudara yang ikut di dalam ke-8 murid-murid Sadrah yang lepas, yang dipotong paksa oleh pihak lain, yang digabungkan oleh mereka menjadi warga atau anggota mereka, itu yang berbeda. Tetapi yang sama adalah secara rohani, secara jiwa, saudara tetap sebagai orang-orang kerasulan. Nah, di sini saudara, karena itulah saya mengajak kepada saudara semua. Kita tahu kebenaran, ada sesuatu yang benar, tetapi ada yang lebih benar dan ada yang paling benar. Semuanya benar mengikut Tuhan, semuanya benar setia kepada Tuhan. Tetapi apakah benar sesuai dengan firman Tuhan? Disinilah saudara, mari kita bangkitkan kembali. Kita lihat hati dan jiwa kita yang ada di dalam kita. Siapakah kita? Siapakah saya? Dan saudara akan mengetahui dari 20.000 jiwa sampai saat ini itu menurunkan ribuan orang. Dan dari ribuan orang ini tetap dia tertulis atau menjadi warga kerajaan sorga bermeteraikan kerasulan Sadrah. Dan untuk penyempurnaannya, karena kita tidak bisa hanya secara roh, tapi juga dengan mulutmu dan juga dengan hatimu dimeteraikan. Dan meterai yang dibenarkan sebagai bukti, sebagai kepemilikan Tuhan atas umatnya adalah meterai dari rasul. Dan saya akan sebutkan rasul-rasul yang meneruskan, yang tetap di jalur pondasi Kiai Sadrah, kerasulan Sadrah. Setelah Kiai Sadrah, itu yang meneruskan, menjalankan sampai mati. Katakan seperti itu yang saya sebut sebagai Sadrah kedua, yaitu Rasul Kepas Citrowiryo. Ini saya sebut sebagai Sadrah kedua. Nah, setelah Kepas Citrowiryo itu kembali diteruskan oleh generasi selanjutnya, yaitu Rasul Martosugondo. Dia sampai mati menjadi rasul di dalam kerasulan Sadrah. Dan ini saya sebut sebagai Sadrah ketiga. Setelah Rasul Martosugondo, ini diteruskan lagi oleh Rasul Sunatyo. Nah, Rasul Sunatyo saya sebut sebagai Sadrah keempat. Dia pun sampai mati menjadi rasul di kerasulan Sadrah. Dan seterusnya diteruskan oleh Rasul Sugono Cipto Harjono. Ini saya sebut sebagai Sadrah kelima. Dia pun sampai mati di dalam kerasulan Sadrah.
Dan seterusnya diteruskan oleh Rasul Santoso Mintorogo. Ini saya sebut sebagai Rasul Sadrah ke-6. Beliau demikian juga hidup sampai mati di dalam kerasulan Sadrah. Dan seterusnya diteruskan oleh Rasul Sutomo. Beliau saya sebut sebagai Rasul Sadrah ke-7, karena dia pun tetap di dalam kerasulan. Dan seterusnya adalah Rasul Untung Sartono sebagai Rasul Sadrah ke-8. Dia pun sampai saat ini masih tetap sebagai jemaat kerasulan. Dan sekarang ini yang berjalan tahun-tahun ini dipegang dan diteruskan oleh Rasul Franz Lawa. Itu saya sebut sebagai Rasul Sadrah ke-9. Jadi saudaraku, masih ada sampai saat ini. Benang merah sudah saya buka bahwa jemaat kerasulan Jawa Sadrah masih ada sampai sekarang. Silahkan bagi saudara-saudara semua yang jelas-jelas sebagai generasi atau keturunan dari 20.000 jiwa jemaat Sadrah kembali berhubungan dengan kita, dengan kami. Dan saya tetap mengajak saudara untuk mempelajari kembali. Dan melalui channel ini, Segotri yang saya mulai kembali saat ini, saya akan banyak memberikan informasi-informasi. Dan saya akan juga melengkapi dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan kepentingan ini, supaya kita menjadi benar dan kita kedapatan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya minta dukungan dari saudara semua, subscribe dan share, supaya berkat ini atau berita ini juga sampai kepada orang lain. Demikian yang bisa sampaikan. Maafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya percaya semua akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada waktunya nanti kita akan bersama-sama ada di dalam kemuliaan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang tetap taat, setia, dan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, dialah yang akan disebut sebagai benar sebagai anak-anak Tuhan, benar sebagai anggota kerajaan surga yang telah termeteraikan sah oleh Rasul. Itu terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.